Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan saya dimanapun berada? Sebelumnya di hari yang fitri ini saya beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rekan-rekan saya, izinkan saya mau berkongsi atau bertukar pengalaman. Tujuan saya yaitu apa yang ingin saya sampaikan nanti sama-sama kita ambil hikmah dan untuk pelajaran kita semua. Yang ingin saya sampaikan bahwa dalam bulan ini kami beserta rekan-rekan dalam satu tim Garda Kemanusiaan telah mendapat informasi dan kemudian kami tindak lanjuti, yaitu mengenai meninggalnya 2 warga negara Indonesia di Malaysia. Itu meninggalnya dalam 1 bulan inilah mendapat informasi dan menindaklanjuti laporan bahwa telah meninggal 2 orang warga negara Indonesia. Jadi di sini saya mau tekankan lagi berkali-kali bahwa pentingnya dokumentasi dan silaturahim. Ya, pentingnya dokumentasi diri dan silaturahim. Untuk menyimpulkan cerita ini, ingin saya garis bawahi bahwa kenapa harus ini ditekankan. Yaitu setelah laporan kita tindak lanjut, ternyata dalam proses kelanjutan apa yang perlu dilakukan terhadap WNI ini yang sudah meninggal ini ternyata begitu sulit. Salah satunya mau dimakamkan di Malaysia atau dipulangkan. Itu pertama yang selalu jadi masalah pertama, ya, selalu jadi masalah dokumentasi. Ternyata hal ini sering terjadi, yaitu mengenai manipulasi data. Ternyata waktu dicek, terkadang ini data-datanya itu bukan data si almarhum. Bukan data si almarhum. Mungkin karena dianggap tidak terlalu penting atau bagaimana, jadi data ini tidak selalu dipikirkan. Yang namanya nasib tidak berbau, terus meninggal di Malaysia. Ternyata waktu meninggal, rekan-rekannya juga waktu hidup juga enggak pernah berkongsi masalah data itu, enggak. Yang dikongsikan ternyata ya sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah, di saat meninggal itu datanya itu ada yang sama sekali tidak ada. Ada sama sekali datanya itu dibawa agen. Nah, ini perlunya data diri. Termasuk rekan-rekan yang masih sehat ini, coba cek data Anda itu benar enggak sesuai alamat kampung yang di Indonesia itu. Jangan sampai data ini salah atau mungkin dulu menggunakan data orang lain. Ya. Terus kedua, masalah data lagi, harus simpan datanya itu. Jangan sampai tidak memegang data. Ada lagi kadang tuh data nggak ada, nama aslinya pun tidak tahu. Yang tahu dirinya sendiri, tapi kawan-kawannya nggak tahu. Nah, di saat meninggal, dicek, ini harus didaftarkan nama siapa gitu. Cuma nggak tahu. Ya waktu kumpul-kumpul ya happy-happy aja. Nah, kalau sudah meninggal itu ya saling mengamankan diri. Itu perlunya data diri Anda. Ya, harus disimpan. Kalau nggak punya paspor, ya KTP. Kalau nggak punya KTP, ya KK, itu disimpan untuk diri Anda. Kemudian dikongsi sama kawannya yang terdekat. Ini misalkan terjadi apa-apa, ini loh data saya. Ini loh alamat saya. Ini yang perlu dihubungi. Perlunya data, harus simpan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian kedua,
silaturahim dengan keluarga yang di Indonesia. Itu sangat penting sekali. Karena pengalaman kami kalau membantu masyarakat yang meninggal ini bukan semudah yang mungkin rekan-rekan bayangkan. Nasib tidak berbau seperti yang sekarang ini. Meninggal di hospital, kemudian dihubungi keluarganya, ya minta maaf, terkadang keluarga di sini atau pernikahan di sini ya di pernikahan di bawah tangan, tidak sesuai aturan negara, nggak terdaftarkan. Nah di saat meninggal itu kawan-kawan itu semua itu diperlukan pertama data, kemudian menghubungi keluarganya, mau ditanam di sini atau dikuburkan di sini atau dibawa ke Indonesia. Ini kalau dibawa ke Indonesia, ini yang sering terjadi. Setelah dicek di kampungnya sana, kampungnya itu menganggap saudaranya ini nggak pernah menghubungi, bahkan dikirain meninggal. Karena apa? Karena selama hidupnya ini rekan-rekan nggak pernah hubungin rumah pun nggak pernah, nelpon rumah pun nggak pernah, apalagi kirim duit. Kebanyakan terlena di sini. Nah, di saat terjadi masalah, ya kan, mesti kalau dibawa pulang kan harus ada yang menerima itu. Kebanyakan selalu kita temui itu yang masalah ini. Keluarganya nggak mau karena waktu susahnya, ya, waktu senangnya itu nggak pernah hubungin rumah, waktu hidup sehatnya nggak, nelpon pun nggak pernah, menghubungi pun nggak pernah, kirim apalagi nggak pernah. Nah di saat meninggal, bahkan ada yang meninggal, bukannya orang ini sudah meninggal gitu, kan begitu. Nah, itu perlunya silaturahim yang di Indonesia itu harus terjaga. Ya, ditelepon, dihubungin, ada rezeki dikirim. Itu perlu, karena perlu pengurusan, perlu data-data kalau menyatakan warga negara Indonesia, buktinya apa, terus dibawa ke rumah, ya ke rumah siapa yang terima, itu perlu. Bahkan ada yang menganggap sudah meninggal, itu kalau dibawa ke rumah, dibawa antar ke Indonesia, belum lagi dana yang perlu besar sekali, besar sekali. Itu yang pertama kalau mau dibawa pulang. Kalau mau dimakamkan di sini juga perlu informasi dari Indonesia juga. Kalau memang mau dikuburkan di sini itu harus ada surat pernyataan dari keluarganya yang di Indonesia bahwa menyatakan ini benar warga saudara saya, famili saya, terus dipasrahkan kepada yang bertanggung jawab di Malaysia. Itu perlu dari Indonesia. Tapi faktanya terkadang ini warganya itu nggak mau buat surat pernyataan. Karena apa? Pertama nggak pernah pulang, putus hubungan silaturahim seakan-akan diputus. Ya. Dan bahkan waktu saya telepon anaknya sendiri nih, nggak mau buat pernyataan. Karena apa? Karena selama hidupnya itu setelah melahirkan itu nggak pernah diurusin sama keluarganya, bahkan bapaknya yang meninggal di sini nggak pernah diurusin, ditelantarkan di Indonesia, terlalu banyak happy di Malaysia, dan nasib tidak berbau meninggal di sini. Di sini cuma kawan-kawan saja, saudara-saudara sahabat. Dari segi catatan negara, catatan sipil, kalau orang-orang di sini tuh nggak bisa dijadikan wali yang keluarga dekat itu. Yang bisa itu harus betul-betul keluarga yang ada di Indonesia memberi izin untuk dikuburkan di sini. Itu kalau nggak dapat, ya susah juga dalam pengurusannya. Perlu berhari-hari, berminggu-minggu nginep di hospital. Nggak bisa diambil, apalagi dikuburkan sebagaimana layaknya orang sudah meninggal. Nah, itu yang saya tekankan ke rekan-rekan, supaya dokumentasi dan silaturahim Anda dengan keluarga yang ada di Indonesia itu perlu. Jangan sampai diputuskan. Nanti kalau terjadi apa-apa seperti meninggal ini, itu diperlukan keterangan di Indonesia sana. Mau dipulangkan atau dikuburkan di sini. Karena negara perlu yang harus bertanggung jawab, karena
pihak KBRI atau KJRI itu mengeluarkan surat bahwa boleh ditanamkan di sini, dikuburkan di sini kalau ada persetujuan dari keluarga yang ada di Indonesia. Kalau hubungan kita yang ada di luar negeri dimanapun berada tidak baik dengan yang di Indonesia, mereka akan berat hati, bahkan nggak mau, karena merasa dendam. Nggak pernah senangnya di Malaysia, nggak pernah hubungin kita, nggak pernah apa-apa. Susahnya kok ngubungin kami. Nah itu yang saya kongsi ke rekan-rekan saya yang ada di luar negeri. Terus sambung silaturahim. Kalau kita sebagai orang tua ya harus layak sebagai orang tua, punya anak-anak di Indonesia yang kita perhatikan, lakukan sebagaimana mestinya dengan keluarga. Jangan terlena terlalu lama di Malaysia, lupa dengan apa yang ada di Indonesia sana. Nah, itu yang saya tekankan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini sama-sama kita ambil hikmahnya, jangan sampai hal itu terjadi kepada kita, ya. Jadi mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan kebetulan sesuai dengan apa yang rekan-rekan ini hadapi atau menyinggung perasaan. Saya mohon maaf, tidak ada niat untuk menjelek-jelekkan atau memburu-burukan. Ini adalah murni pengalaman kami dalam kegiatan sosial, khususnya dalam pengurusan orang rekan kita yang sudah meninggal di Malaysia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nanti bertemu dalam video berikutnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.